Puncak-puncak gunung menembus kabut, di mana pepohonan tua tumbuh rapat saling mengunci dahan, menyembunyikan rahasia kuno di balik rimbunnya dedaunan. Pegunungan itu membentuk jalinan rantai yang seolah membentang tanpa batas di muka bumi, menyerupai punggung naga yang sedang bergelung. Pegunungan tersebut menyelimuti dataran luas yang membentang di bawahnya. Ada berbagai jenis tanaman tumbuh di sana, dan jauh di dalam rimbunnya hutan, terdengar riuh suara burung serta auman binatang buas. Terdapat 5 tonjolan tinggi yang membentuk 5 puncak gunung. Sekilas, mereka tampak seperti tangan manusia yang terangkat dengan jari-jari menunjuk ke angkasa, seolah ingin meraih langit. Di tengah-tengah salah satu puncak, terdapat sebuah batu besar berlubang dan seorang pemuda tampak bersembunyi di bawah keteduhannya. Di sisinya, terletak sebuah keranjang anyaman berisi tanaman obat yang menyebarkan aromaterapi yang menenangkan ke area sekitarnya. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan, namun tubuhnya cenderung kurus, membuatnya tampak rapuh pada pandangan pertama. Ia mengenakan kemeja yang terbuat dari kulit binatang, dan di lehernya melingkar sebuah taring putih berbentuk bulan sabit. Rambutnya yang berantakan diikat sederhana dengan seuntai jerami. Ia duduk di sana sambil memegang sebuah gulungan yang terbuat dari belasan kulit binatang. Ia membacanya dengan penuh gairah. Sesekali menggelengkan kepala tanda tidak setuju dengan kata-kata yang tertulis di sana. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku Berserker telah ada dan masih bertahan hingga saat ini. Mereka yang menguasai kekuatan Berserker dikenal sebagai kaum Berserker. Mereka mampu terbang di angkasa, memindahkan gunung, dan membalikan arus samudra. Mereka yang memiliki tanda Berserker dapat meramal masa depan dan memperoleh kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Saat pemuda itu membaca bagian ini, ia menghela napas panjang. Namun tanpa tubuh Berserker, mustahil bagi seseorang untuk menjadi praktisi seni Berserker. Suming, sudah takdirmu bahwa kau hanya bisa memetik tanaman obat dan menjadi penyembuh biasa di suku ini. Menjadi praktisi yang menempuh jalan Berserker hanyalah mimpi yang mustahil bagimu. Pemuda itu mengejek dirinya sendiri dan meletakkan gulungan itu. Ia kemudian menatap ke kejauhan, membiarkan pikirannya berkelana. Ia telah membaca gulungan itu berkali-kali. Meski mungkin ia tidak menghafal isinya dari belakang ke depan, ia sudah sangat memahaminya di luar kepala. Langit itu bulat dan bumi itu datar seolah tak berujung, tanpa batas. Saat Suming menggumamkan teks tersebut pelan, ia mulai membayangkan dunia yang digambarkan dalam gulungan itu. Lambat laun, langit meredup, dan awan gelap mulai menggumpal di angkasa. Angin di sekitar juga terasa lebih lembab. Saat embusannya melewati pepohonan, terdengar suara gemerisik daun yang saling bergesekan. Ketika Suming melihat awan gelap di langit, ia tertegun sejenak. Ramalan tetua menjadi kenyataan. Selaiva naga gelap benar-benar bisa ditemukan hari ini. Mata Suming berbinar terang. Ia segera berdiri dan menyelipkan gulungan itu ke dalam dekapan bajunya. Ia menyambar keranjang dengan tangan kiri dan menyampirkannya di punggung. Kemudian, dengan gerakan lincah, ia meraih seutas tali dan mulai mendaki ke arah puncak gunung. Tubuh kurus pemuda itu melesat eksplosif dengan kekuatan yang ulet. Ia bergerak persis seperti kera. Hanya dengan beberapa lompatan, ia sudah berhasil menempuh jarak puluhan kaki. Awan hitam di langit datang bagaikan ombak yang meraung. Seolah-olah murka para dewa telah diturunkan ke pegunungan tersebut. Awan gelap menutupi langit sepenuhnya, seakan menyatukan surga dan bumi dalam kegelapan yang pekat. Suming mendaki lebih cepat. Tepat saat awan hitam menyelimuti gunung, ia mencapai tempat yang berjarak beberapa puluh kaki dari puncak. Di sana terdapat sebuah batu berbentuk aneh. Meski ganjil, batu itu tampak terbentuk secara alami. Bagian tengahnya berlubang, dengan banyak lubang seukuran kepalan tangan tersebar di bagian permukaan lainnya. Tampak seolah-olah Raja Piton sedang bergelung di pegunungan tersebut. Di bawah batu misterius itu terdapat bongkahan batu yang menyerupai taring yang mengerikan. Anehnya, batu itu menonjol keluar dari gunung, membuatnya tampak seolah tergantung di udara. Sangat sulit untuk memanjat ke atas batu itu, kecuali seseorang bisa terbang. Suming memegang tali di tangan kirinya, dan dengan tangan kanan, ia mengeluarkan botol kecil dari keranjang. Ia menggigit botol itu dan perlahan merayap maju ke arah yang berlawanan dari batu berbentuk taring tersebut. Ia bergerak hingga tali yang dipegangnya menegang kencang,
lalu mencengkeram dinding gunung dan menempelkan tubuhnya di sana. Ia menengadah ke langit, menatap awan hitam. Matanya bersinar, namun tubuhnya tetap tak bergeming. Setelah beberapa saat, awan menutupi langit sepenuhnya dan guntur menggelegar. Suaranya begitu hebat, hingga ia mengira dirinya mungkin akan tuli. Angin mulai bertiup tanpa ampun, seolah mencoba mencabut pegunungan itu dari tanah. Buku-buku jari Suming memutih karena memegang erat dinding gunung di tengah badai, namun ia tetap diam. Sorot matanya menunjukkan keteguhan saat ia terus menatap langit. Badai semakin kuat. Tanaman di pegunungan bergoyang liar tak berdaya. Suara angin menyerupai raungan binatang raksasa, membuat ranting-ranting patah dan daun-daun kering beterbangan, memenuhi udara dengan tarian kacau. Suming tidak berniat menyerah pada badai tersebut. Langit kini tertutup awan hitam pekat. Bersamaan dengan suara guntur, tetesan air hujan yang besar tumpah dari langit. Saat itu, seolah-olah dunia tertutup oleh tirai air yang raksasa. Hujan terus turun dan semakin deras, namun Suming memegang tali yang basah kuyup itu dengan erat. Ia tidak peduli tubuhnya basah kuyup. Pandangannya terpaku pada batu misterius di atas batu berbentuk taring. Waktu berlalu, hujan semakin menggila. Dunia diselimuti air dan kabut. Di bawah pembersihan hujan, batu berbentuk taring yang ditatap Suming mulai mengeluarkan cairan gelap. Cairan itu menyatu dengan air hujan, membentuk aliran yang mengalir ke bawah. Melihat ini, mata Suming dipenuhi kegembiraan, namun ia tetap diam sampai sekresi cairan gelap itu melambat, dan akhirnya berubah menjadi warna emas yang mengagumkan. Suming menyipitkan mata, dan tanpa ragu, ia melepaskan pegangannya pada dinding gunung. Saat meluncur turun, ia mengambil botol di mulutnya dengan tangan kanan. Karena tali di tangan kirinya sudah dalam posisi miring sejak awal, saat ia melepas pegangan, tubuhnya berayun dengan kekuatan tali tersebut menuju batu berbentuk taring dengan kecepatan yang mengerikan. Suming tiba di samping batu taring yang melayang itu tepat saat dentuman guntur kembali pecah di atas kepalanya. Dengan tangan kiri memegang tali dan tangan kanan memegang botol, ia dengan cepat menempatkan botol tersebut di bawah batu taring saat ia mendekat. Dalam momen singkat saat ayunan tali mencapai titik puncak sebelum berayun balik, ia berhasil mengisi setengah botol dengan cairan emas tersebut. Namun, pada saat itu juga, terdengar pekikan tajam. Makhluk-makhluk hitam menyerupai kelabang seukuran 4 atau 5 lengan merayap keluar dari lubang-lubang di batu misterius itu, menerkam ganas ke arah Suming yang masih bergelantungan di udara. Suming sama sekali tidak terkejut. Begitu makhluk-makhluk itu muncul, ia melepaskan pegangannya pada tali dan membiarkan tubuhnya jatuh bebas demi menghindari serangan mereka. Xiao Hong! Suming berteriak memanggil nama seseorang dan jatuh dengan cepat. Tubuhnya menegang saat merasakan angin badai menyayat kulitnya bak mata pisau tajam. Meski ia menghindari kelabang itu, ia tetap akan hancur jika menghantam tanah. Namun ia tidak takut. Sebuah bayangan merah melesat dari tebing di samping menuju tubuh Suming yang terjatuh. Bayangan itu meraih Suming, seekor monyet kecil berwarna merah. Monyet itu menyeringai, matanya penuh semangat. Pemuda dan monyet itu mendarat di sebuah tebing di bawah bersama tali yang mereka gunakan. Itu adalah tebing yang sama tempat Suming membaca tadi. Suming menghela napas lega, namun segera memasukkan botol kecil itu dengan gugup. Xiao Hong, kita harus lari. Aku mengambil terlalu banyak selaiva naga gelap kali ini. Hah, apa itu di tanganmu? Suming melihat sebongkah batu hitam kecil di cakar monyet itu. Mata monyet itu langsung menajam. Ia menyembunyikan cakarnya di balik punggung dan mendesis pada Suming. Suming tidak ambil pusing. Ia segera melompat dan meraih tali untuk turun lebih jauh bersama si monyet. Di belakang mereka, suara melengking memenuhi langit saat kelabang-kelabang hitam itu mengejar menuruni dinding gunung, tampak seperti garis-garis gelap yang jatuh tanpa henti. Ini bukan pertama kalinya kita melarikan diri. Naga-naga gelap itu tidak akan turun gunung, jadi berhentilah berakting. Seperti biasa, aku akan memberimu setengah selaiva naga gelap ini. Meskipun melarikan diri dengan kecepatan tinggi, suara Suming terdengar santai. Begitu ia berbicara, si monyet langsung tersenyum, menunjukkan bahwa ketakutannya tadi hanya pura-pura. Pria dan monyet itu sangat mengenal medan pegunungan ini. Untuk alasan misterius, naga gelap tidak akan melewati tempat-tempat tertentu.
Dengan memanfaatkan rute-rute tersebut dan sesekali terjun bebas menuju tali berikutnya, mereka berhasil meloloskan diri dan menghilang ke dalam hutan. Benar saja, naga gelap tidak berani keluar dari gunung. Setelah beberapa teriakan kemarahan, mereka kembali ke puncak dengan dongkol. Awan hitam pergi secepat kedatangannya. Setelah beberapa jam, pegunungan kembali normal seiring awan hitam bergerak menjauh. Suming dan si monyet berjalan menuju pinggiran hutan. Saat itu, hari sudah malam. Terlihat bola-bola api redup di kejauhan. Itu adalah pemukiman sebuah suku di mana Suming tinggal. Aku sudah memberimu bagianmu, dan kau masih minta lagi? Suming bertanya kepada si monyet segera setelah keluar dari hutan. Tubuhnya dalam keadaan basah kuyup, namun ia tidak peduli. Ia tersenyum tipis melihat monyet yang mengikutinya dengan mata penuh harap. Monyet ini sangat cerdas. Suming menemukannya secara tidak sengaja 3 tahun lalu. Monyet itu berkedip, menggaruk wajahnya dengan ragu, lalu menyerahkan batu gelap tadi kepada Suming sambil memekik, mengisyaratkan ingin menukarnya dengan saliva naga gelap. Baiklah, kuberikan sedikit lagi, tapi aku tidak mau batu bodoh itu. Kau simpan saja. Suming tersenyum dan memberikan botolnya. Si monyet meminumnya dengan sekali teguk, wajahnya tampak sangat bahagia hingga ia bersendawa. Ia melemparkan kembali batu hitam dan botol itu ke Suming, lalu berjalan sempoyongan kembali ke dalam hutan. Suming menatap botol yang tinggal setengah kosong itu dan tersenyum tipis. Sambil memasukkannya kembali ke keranjang, ia mengalihkan perhatiannya pada batu hitam misterius tersebut. Batu itu tampak biasa saja, ukurannya sebesar telapak tangan bayi dengan permukaan yang tidak rata. Selain pola-pola alami yang membentuk tekstur kasar di permukaannya, terdapat sebuah lubang kecil yang sepertinya sengaja dibuat oleh tangan manusia agar batu itu bisa dijadikan aksesori. Selebihnya, tidak ada yang terasa janggal. Kenyataannya, benda itu terlihat seperti kerikil biasa yang bisa ditemukan di mana saja. Satu-satunya hal yang luar biasa adalah kehangatan yang terpancar saat Suming menggenggamnya. Kehangatan itu seolah meresap ke dalam tubuhnya, memberikan sensasi yang sangat nyaman. Suming memperhatikannya lebih dekat. Namun, setelah ia meneliti setiap incinya dengan seksama, ia tetap tidak menemukan keganjilan lain. Aku ingat, tetua pernah berkata kalau tempat ini dulunya adalah tanah milik suku Berserker Api. Jika benar begitu, maka benda ini mungkin memiliki sisa kekuatan api. Itulah sebabnya ia bisa menghangatkan tubuh. Lumayan. Suming melepas kalung taring bulan sabit di lehernya dan menggantinya dengan batu tersebut, lalu mengenakan kalungnya kembali. Saat batu itu menyentuh dadanya, ia merasakan kehangatannya meningkat. Ayo pulang. Pemuda itu pun berlari cepat ke arah pendar cahaya api di kejauhan. Ia tidak menyadarinya, namun saat itu, batu yang tergantung di dadanya sempat memancarkan cahaya redup sebelum akhirnya menghilang. Saat Suming mendekati tujuannya, bola-bola api yang tadinya redup kini bersinar terang di depan matanya. Tampak sebuah pemukiman yang dikelilingi tembok raksasa dari kayu gelondongan. Pemukiman itu tidak besar, hanya mampu menampung beberapa ratus orang. Namun di mata Suming, itulah tempat yang membuatnya merasa seperti berada di rumah. Sayup-sayup terdengar suara riuh keceriaan saat ia mendekat. Dari celah-celah tembok kayu raksasa, ia bisa melihat api unggun besar di tengah suku. Banyak penduduk suku berkumpul di sana, dan beberapa wanita tampak menari mengelilingi api. Gerbang suku juga terbuat dari kayu raksasa. Biasanya gerbang itu ditahan oleh beberapa untai tali saat dibuka, namun sekarang sudah tertutup rapat. Beberapa pria berbadan tegap tampak berjaga di atasnya dengan pakaian dari kulit binatang. Kulit mereka kasar, dengan kalung tulang putih melingkar di leher, pemandangan yang cukup mengerikan. Mereka juga mengenakan anting dari tulang, memberikan kesan intimidatif saat mengawasi area sekitar. Begitu melihat Suming berlari pulang, para pria itu menyeringai. "Lasu, tetua mencarimu sepanjang hari, kenapa kau baru pulang selarut ini? Tadi sedang hujan, apa kau pergi mencuri saliva naga gelap lagi? Tetua mencariku? Lemparkan talinya, hasil tangkapanku cukup bagus kali ini." Suming mempercepat larinya. Tepat di bawah gerbang, ia menepuk keranjang di punggungnya dengan bangga sambil berteriak lantang. Seutas tali anyaman diturunkan. Suming menyambarnya dan dengan lincah memanjat ke atas. Dalam hitungan napas, ia sudah mencapai puncak gerbang, tersenyum pada para penjaga,
lalu segera turun menggunakan tangga di sisi dalam. Bocah itu memang lincah, dan dia sangat berani. Dia sudah mulai mendaki Gunung Naga Gelap sendirian sejak bertahun-tahun lalu. Sepertinya dia pasti akan menjadi penyembuh biasa di suku ini kelak. Sayang sekali dia tidak memiliki tubuh berserker. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi penyembuh berserker seperti tetua. Para pria itu menghela napas sembari menatap kepergian Suming. Saat Suming memasuki pemukiman dan berlari di antara rumah-rumah kayu, orang-orang yang melihatnya memanggilnya Lasu dengan nada ramah. Lasu bukanlah nama pribadinya, melainkan sebutan bagi semua anak yang belum melewati kebangkitan berserker kedua. Suming terus berlari. Tak lama kemudian, ia sampai di bagian tengah suku, tempat banyak penduduk tertawa dan bercengkrama di sekitar api unggun. Pagar kayu tahan api mengelilingi perapian tersebut. Potongan-potongan daging yang berair sedang dipanggang, menyebarkan aroma lezat yang menggugah selera. Ketika beberapa gadis suku melihat Suming mendekat, mereka hanya melirik sekilas lalu membuang muka tanpa minat. Bagi suku ini, Suming yang putih dan tampak garang. Suming merangsek di antara kerumunan, menyambar sepotong daging panggang, dan memakannya sambil terus melangkah maju. Tepat di tengah kerumunan, duduklah seorang pria tua mengenakan pakaian berbahan goni, alih-alih kulit binatang. Rambutnya dikepang dan fisiknya tampak rapuh. Meski demikian, matanya bersinar dengan karisma yang seolah mampu mencuri jiwa siapapun yang menatapnya. Ia jelas seorang pria dengan status tinggi. Ia dikelilingi oleh beberapa tokoh suku yang mendengarkannya berbicara dengan suara rendah. Tatapan mereka penuh rasa hormat. Begitu melihat Suming datang, pria tua itu tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat agar Suming duduk di sisinya sambil terus melanjutkan pembicaraan. Suku Gunung Gelap mungkin kecil, tapi setidaknya kita adalah keturunan asli dari Gunung Gelap. Tetua dari suku aliran angin akan merayakan ulang tahunnya. Kita harus hadir sebagai bentuk penghormatan. Karena suku kita telah menjaga hubungan baik dengan mereka sejak lama, ucap pria tua itu perlahan. Sayang sekali beberapa abad lalu, suku Gunung Gelap terpecah. Sekarang hanya tersisa 3 koloni. Jika itu tidak terjadi, suku Gunung Gelap sudah menjadi suku berukuran menengah sekarang. Kita bisa menguasai seluruh wilayah di sekitar sini. Yang berbicara adalah pria berusia sekitar 40 tahun, pemimpin suku Gunung Gelap. Ia adalah pria kekar dengan kekuatan yang mengejutkan. 9 taring seukuran jari melingkar di lehernya. Terdapat sebuah tanda yang samar di wajahnya, membuatnya tampak semakin mengerikan seperti roh jahat. Tanda itu tidak jelas dan tampak belum sempurna. Saat Suming melihat tanda tersebut, matanya dipenuhi kekaguman. Dari gulungan kulit binatang, ia tahu itu adalah tanda berserker yang belum terbentuk sempurna. Tidak ada seorang pun di suku ini yang memiliki kemampuan untuk memanifestasikan tanda berserker sepenuhnya guna membangkitkan kekuatan sejati. Bahkan, tetuanya pun hanya berada di tingkat 9 dari ranah pemadatan darah. Meski begitu, hal itu sudah membuat tetuanya menjadi salah satu berserker terkuat di sekitar Gunung Gelap. Suku lain yang bisa menandinginya hanyalah suku Gunung Gelap dan suku Naga Gelap, yang dulunya juga bagian dari suku Gunung Gelap sebelum memisahkan diri. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Tanpa berserker kuat yang mampu menembus batasan fisiknya, mustahil bagi kita menjadi suku menengah. Perpecahan suku asli dulu disebabkan oleh kematian para leluhur yang telah mencapai transendensi. Sebanyak apapun aku berlatih, aku tetap tidak bisa menembus tingkat 9 pemadatan darah menuju tingkat 10. Apalagi tingkat 11 yang merupakan puncaknya. Aku tidak bisa menggambar tanda berserker yang sempurna. Dan karena itu, tidak bisa mencapai transendensi. Pria tua berpakaian goni itu menghela napas panjang. Cukup, kalian boleh pergi. Siapkan hadiahnya, dan besok Shanhen, kau adalah pemimpin para pemburu. Jadi kaulah yang akan memimpin tim. Pria tua itu berdiri, menatap seorang pria paruh baya yang berdiri di dekat pemimpin suku, lalu berbalik pergi. Suming segera membuntuti tetuanya, meninggalkan area pesta. Pria tua itu terdiam sepanjang jalan hingga keriuhan di belakang mereka memudar. Ia sampai di sebuah rumah yang terbuat dari kayu dan rumput, lalu masuk ke dalam. Di dalamnya sangat sederhana. Ia duduk bersila di salah satu sudut dan menatap Suming. Kau pergi berburu selaiva naga gelap lagi? Tanya pria tua itu. Suming sangat menghormati tetuanya, orang yang telah merawatnya sejak kecil.
Ia meletakkan keranjangnya di lantai dan menyerahkan botol kecil berisi cairan emas itu. Dengan kelincahanmu, naga gelap memang tidak bisa melukaimu. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering. Bagaimanapun, itu adalah wilayah suku Gunung Gelap dan suku Naga Gelap. Saliva naga gelap tidak berguna bagiku. Gunakanlah untuk kesehatanmu sendiri. Suming mengangguk. Ia telah meminum cairan ini selama bertahun-tahun. Dan berkat itulah tubuhnya bisa menjadi sangat lincah. Ditambah lagi dengan berbagai ramuan obat yang diracik tetua untuknya, meski ia tidak memiliki kualifikasi tubuh berserker, ia tetap lebih kuat dari anggota suku biasa. Tinggal 3 hari tersisa sebelum saatnya bagi kalian, para lasu, untuk melakukan kebangkitan berserker. Kau hampir 16 tahun kan? Kau harus menyembah dewa berserker, ucap pria tua itu perlahan. Suming terdiam sejenak sebelum mengangguk. Jangan pergi kemana-mana beberapa hari ke depan. Istirahatlah, dan pergilah bersama mereka untuk kebangkitan 3 hari lagi. Tetua itu menutup matanya perlahan. Suming berdiri sebentar, lalu membawa keranjangnya pergi menuju rumah kayu kecil miliknya sendiri. Ia tidak akan pernah lupa hari di mana ia mengelilingi patung dewa berserker bersama anak-anak lain untuk kebangkitan pertamanya. Saat itu mereka semua baru berusia 7 tahun. Anggota suku memiliki 2 upacara inisiasi, yaitu saat usia 7 tahun dan 16 tahun. Di saat itulah, tetua akan memilih siapa yang memiliki tubuh berserker melalui kekuatan patung dewa tersebut. Suming menghela napas pendek. Dadanya terasa sesak oleh rasa pahit. Ia sangat ingin menjadi seorang berserker dan mempelajari seni berserker. Adegan-adegan dalam gulungan kulit binatang itu telah menjadi impiannya sejak kecil. Namun realitas begitu kejam. Saat ia berusia 7 tahun, ia diberitahu dengan sangat jelas bahwa ia tidak memiliki tubuh berserker. Menjadi berserker adalah asal mula segala hal di alam semesta. Hanya dengan menjadi berserker, seseorang bisa berdiri di atas orang lain dan menjadi benar-benar kuat. Namun, jika gagal di usia 7 dan 16 tahun, itu berarti nasibnya tidak akan berubah seumur hidup. Suming berjuang dalam batinnya. Saat ia tidak bisa melihat hasil yang pasti, ia merasa takut. Kali ini, mungkinkah ada harapan? Suming kembali ke rumahnya dengan bisu, membiarkan pikirannya berkelana dalam kegelapan. Malam telah larut. Suming berbaring di tempat tidurnya, menatap kegelapan di sekelilingnya tanpa bisa memejamkan mata. Kata-kata tetuanya terus terngiang di kepalanya, membangkitkan kepingan kenangan dari 8 tahun silam. Dengan hela napas panjang, Suming bangkit dan perlahan mendorong pintu kayunya. Embusan angin sepoi menyapu rambutnya yang berantakan, terasa sejuk, seolah angin itu turun bersama malam untuk mendinginkan bumi. Suasana begitu sunyi. Hanya terdengar pekikan samar burung dan binatang dari arah gunung gelap di kejauhan. Sebagian besar pemukiman sudah gelap. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari sisa bara api unggun di tengah suku yang sesekali melontarkan percikan ke udara, serta obor-obor di tembok kayu raksasa yang gemeretak terbakar dalam dekapan malam. Suming menengadah. Bulan dan bintang bersinar terang, menciptakan pemandangan yang memukau. Sungai bintang seolah tak berujung, perlahan memenuhi mata Suming dengan ketidakpastian. Orang-orang suku baik padaku, tapi jelas aku terlihat berbeda dari mereka. Mungkinkah ini alasan aku gagal saat menyembah patung dewa berserker dulu? Tanpa tubuh berserker, mustahil bagiku berlatih seni berserker. Aku akan terjebak di sini selamanya, tak mampu pergi melihat dunia yang digambarkan dalam gulungan kulit binatang itu. Suming duduk diam di luar, bersandar pada dinding rumahnya. Seiring ia menatap langit, rasa bimbang itu tumbuh semakin kuat. Tepat saat itu, sebuah rintihan melodi bergema lembut di udara. Nada-nada penuh duka itu seolah menyatu dengan cahaya bulan dan meleleh ke tanah di bawah suku gunung gelap. Suming mengernyit. Lamunannya pecah oleh melodi itu. Tanpa perlu berdiri, ia tahu bahwa Liu Di, anggota sukunya, sedang memainkan sun lagi. Liu Di adalah seorang berserker tingkat rendah yang hobi memainkan alat musik tiup aneh itu. Lagu-lagu yang dihasilkannya luar biasa pilu. Setiap kali mendengarnya, Suming akan terseret dalam kesedihan. Itulah sebabnya ia tidak terlalu suka lagu-lagu tersebut. Sun adalah instrumen musik tiup kecil dari Cina atau bisa disebut ocarina versi Cina. Sejak penciptaan dunia dan manusia, suku berserker telah ada dan masih bertahan hingga saat ini.
Mereka yang menguasai kekuatan Berserker dikenal sebagai Berserker. Mereka mampu terbang di angkasa, memindahkan gunung, dan membalikan arus samudra. Suming bergumam lirih menatap langit malam itu. Ia tidak menyadari bahwa batu hitam yang tergantung di lehernya mulai memancarkan cahaya redup sekali lagi. Waktu berlalu cepat hingga hari ketiga tiba. Karena hari itu adalah saat bagi para lasu di suku Gunung Gelap menjalani inisiasi. Seluruh pemukiman sibuk sejak pagi. Hampir semua penduduk keluar bersama anak-anak mereka dan berkumpul di alun-alun. Ritual inisiasi Berserker memakan waktu seharian penuh. Terutama bagi para lasu yang telah menginjak usia 16 tahun, ini adalah upacara kedewasaan. Mereka yang berhasil melewati inisiasi ini, bahkan diperbolehkan memilih pasangan hidup di hari yang sama. Tabuhan genderang dengan pola ritmik yang ganjil bergema di seluruh suku. Diiringi debuman itu, para lasu melangkah maju dari kerumunan dan berdiri di tengah-tengah. Ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi kali ini, mayoritas adalah remaja. Meski muda, tubuh mereka kekar dan kuat, memancarkan aura ketangguhan. Bahkan para gadis memiliki perawakan serupa para pria. Karena itulah, Suming terlihat sangat menonjol. Ia bersih dan tampan, sebuah pemandangan ganjil di lingkungannya. Meski begitu, orang-orang sudah lama menerima Suming sebagai bagian dari suku. Mereka tidak mengucilkannya meski ia terlihat berbeda. Begitu para lasu dikepung di tengah, anggota suku melakukan tarian tradisional sebagai bentuk pemujaan pada surga, menggunakan tubuh mereka untuk menyampaikan rasa hormat dan pengorbanan kepada langit dan bumi. Suming, kudengar kau pergi ke Gunung Naga Gelap dan mendapatkan salaiwa naga gelap? Sebuah suara ramah terdengar di samping Suming, di tengah sorak-sorai suku yang menari. Itu adalah Lei Chen, pemuda sebaya Suming dengan perawakan besar, hampir 2 kali ukuran Suming. Matanya cerah dan ia tersenyum kekanak-kanakan. Lei Chen adalah satu dari sedikit sahabat dekat Suming di suku. Aku membawanya. Kemarin aku mencarimu, tapi ayahmu bilang kau pergi berburu ke gunung. Setelah upacara selesai, datanglah ke tempatku untuk mengambilnya. Wajah Lei Chen berseri-seri. Aku seharusnya bisa pulang lebih cepat, tapi kami bertemu rusa cerpelai. Aku ingat kau butuh darahnya untuk ramuan obatmu, jadi aku mengikutinya. Itulah sebabnya aku terlambat. Suming tersentuh. Ia tahu rusa cerpelai sangat sulit diburu dan berbahaya, meski sahabatnya menceritakannya seolah itu hal sepele. Saat mereka bicara, sorakan di sekitar mereda. Kerumunan memberi jalan bagi tetua yang mengenakan pakaian goni dan memegang tongkat tulang hitam. Kehadirannya membawa keheningan seketika. Para remaja menatapnya dengan rasa hormat bercampur takut. Berikan kurban bagi leluhur berserker kita. Sembari berseru, mata tuanya berbinar tajam, sempat berhenti sejenak pada Suming. Begitu ia mengayunkan tongkat tulang hitamnya, beberapa pria kekar melangkah maju, masing-masing memikul binatang liar yang terikat. Binatang-binatang itu masih hidup dan meraung marah, namun tak berdaya. Ada 49 jenis binatang yang diletakkan di sekeliling para remaja. Pekikan mereka seolah mampu menembus jiwa, namun penduduk suku menekan mereka ke tanah, tak membiarkan mereka lepas. Tanpa ragu, para pria itu mencabut pisau batu tajam dan menghujamkan ke leher binatang-binatang tersebut, memutus kepala mereka dalam satu gerakan serentak. Darah segar menyembur bak air mancur, mengisi udara dengan bau amis yang menyengat, membasahi rambut, tubuh para lasu, serta tanah di bawah kaki mereka. Kalian beruntung karena tak ada lagi perang antar suku. Tapi di saat yang sama, kalian tidak beruntung. Tetua bergumam pelan. Saat aku muda, aku harus memenggal musuh dan meminum darah mereka untuk menyelesaikan inisiasi ini. Kalian hanya melihat darah binatang dan tak pernah menyentuh kepala musuh. Tetua mengangkat tongkat tulangnya. Tiba-tiba, aura dahsyat meledak dari tubuhnya, menciptakan pusaran angin kencang yang mengelilingi seluruh suku. Tanda-tanda muncul di wajah tetua, saling menjalin membentuk gambar menyerupai ular piton. Piton itu tampak hidup, berupa ilusi di wajah tetua yang menengadah dan meraung ke angkasa. Meski tak terdengar, semua anggota suku gemetar dan melangkah mundur. Tanda piton kegelapan. Inilah tanda berserker milik tetua. Suming ternganga kagum. Terakhir kali ia melihat ini adalah 9 tahun lalu, dan getarannya kini jauh lebih kuat. Ia sadar, tetua yang berada di tingkat 9 ranah pemadatan darah saja sudah sekuat ini.
Betapa hebatnya mereka yang telah mencapai ranah pengorbanan tulang. Kita persembahkan darah dan raga binatang ini untuk memanggil patung dewa berseker gunung gelap. Suara tetua menggelegar bak guntur. Seketika, bangkai binatang itu meledak. Daging dan darahnya terhisap oleh kekuatan misterius, menggumpal di udara menjadi gumpalan raksasa. Inisiasi berserker! Teriak pemimpin suku. Seluruh lasu, termasuk Suming, menggigit lidah mereka tanpa ragu dan menyemburkan seteguk darah segar ke arah gumpalan tersebut. Dengan raungan yang memekakan telinga, gumpalan itu bertransformasi menjadi sebuah patung hitam. Patung itu mengerikan, setengah manusia, setengah binatang, memancarkan aura purba yang ganas. Satu tangannya memegang naga panjang, tangan lainnya memegang tombak raksasa. Tatapannya penuh kegilaan dan haus darah. Kehadirannya membuat langit berubah gelap, seolah angkasa tunduk pada kekuatannya. Patung dewa berseker gunung gelap, jantung Suming berdegup kencang, seolah mau meledak. Namun, di saat itu, batu di lehernya memancarkan kehangatan, melenyapkan rasa tidak nyaman tersebut. Majulah berurutan dan masuklah ke dalam patung dewa berserker untuk menyembahnya. Satu persatu remaja maju, menghilang ke dalam patung, lalu muncul kembali dengan raut kecewa. Hingga giliran seorang gadis bernama Wula maju, dan patung itu bersinar merah terang. Dia memiliki tubuh berserker. Seru anggota suku penuh semangat. Tetua tersenyum puas saat patung itu bersinar 9 kali. Kini giliran Suming. Ia menarik napas dalam, melirik tetuanya, lalu menutup mata dan melangkah masuk. Ia merasakan kekuatan tak kasat mata menyedot tubuhnya. Saat membuka mata, segalanya telah berubah. Ia berada di ruang hampa yang sepenuhnya gelap. Hanya ada patung hitam yang memancarkan pendar merah di depannya. Suming membungkuk dalam dengan penuh rasa hormat. Setelah selesai, wajah Suming dipenuhi kepahitan. Seperti 9 tahun lalu, patung itu tetap diam, tak memberikan respon merah sebagai tanda ia memiliki tubuh berserker. Memang mustahil bagiku menjadi berserker. Suming menggigit bibir, berbalik untuk pergi. Namun, tepat saat ia berbalik, ia membeku. Ia menoleh kembali ke arah patung dengan ekspresi terkejut. Di saat yang sama, ia melihat batu yang selama ini ia abaikan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Di bawah kaki gunung gelap, nyaris seluruh anggota suku berkumpul di alun-alun, mata mereka terpaku pada para lasu yang sedang menjalani ritual inisiasi. Tepat pada saat itu, patung raksasa yang melayang di udara bergetar hebat disertai suara raungan yang menggelegar. Suara itu muncul begitu mendadak, menghentak kesadaran seluruh anggota suku hingga mereka tertegun sejenak. Mata tetua bersinar tajam. Ia segera melangkah maju, namun alih-alih menatap patung dewa berserker, ia justru mengarahkan pandangannya ke angkasa. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. Saat itu banyak anggota suku mulai menyadari kejanggalan tersebut dan ikut menengadah. Di atas sana, gumpalan asap hitam terbentuk di udara dengan kecepatan yang membabi buta. Asap itu terkumpul dari segala arah, dengan cepat membentuk pusaran raksasa yang menutupi setidaknya separuh langit dan seluruh wilayah gunung gelap. Meskipun jajaran pegunungan itu sangat luas, siapapun bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di tanah ini. Begitu pusaran itu terbentuk, ia mulai bergerak perlahan, mengeluarkan raungan guntur yang bergema di seluruh penjuru. Di dalam pusaran tersebut, jalinan kilat menyambar-nyambar membentuk busur api, gemeretak sebelum akhirnya meledakkan dentuman dahsyat. Apakah leluhur berserker kita telah kembali? Teriak seseorang dari suku. Seketika, mereka semua berlutut dengan pandangan penuh kekusyukan dan rasa takut, bersujud memuja langit. Hanya tetua dan para pemimpin suku yang tetap berdiri dengan wajah cemas. Kecepatan pusaran itu semakin menggila, memicu badai yang menyapu daratan di sekitar gunung gelap. Patung yang melayang itu bergetar hebat, seolah tak sanggup menahan tekanan yang dihasilkan oleh pusaran raksasa tersebut. Di sisi lain gunung gelap, di sebuah pemukiman suku gunung gelap yang berukuran serupa, para anggotanya pun terperangah. Sebuah patung dewa berseker setinggi 100 kaki muncul di udara di hadapan mereka. Patung hitam legam tanpa karakteristik manusia itu menyerupai kadal. Gemetar seakan hendak hancur berkeping-keping. Di bawahnya, berdiri seorang pria tua kurus kering mengenakan jubah goni hitam berlengan panjang,
Tatapannya gelap dan menyimpan pikiran yang tak tertebak. Kejadian serupa berlangsung di suku-suku lain di sekitar Gunung Gelap, bahkan hingga ke suku yang letaknya jauh sekalipun. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, bahkan tetua suku Gunung Gelap sekalipun. Ia sama sekali tidak terpikir tentang Suming, yang saat itu sedang berada di dalam patung dewa berserker untuk memuja. Saat cahaya redup muncul dari dalam patung dewa berserker di pemukiman Gunung Gelap, cahaya itu memenuhi seluruh ruang hampa, memandikan area tersebut dalam pendar yang asing. Suming terpana. Ia melihat patung-patung di sekelilingnya bergetar, seakan terbangun dari tidur panjang. Seolah-olah mereka memiliki raga fisik. Patung-patung yang penampakannya mengerikan itu tampak gemetar hebat di bawah guyuran cahaya tersebut, seolah tak sanggup menahannya. Patung dewa berserker itu sendiri tampak ketakutan. Suming bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Pikiran Suming kosong. Ia berdiri terpaku, tubuhnya diselimuti cahaya yang terpancar dari serpihan batu di lehernya. Seiring cahaya itu menguat, dunia di dalam patung sepenuhnya terwarnai oleh pendar dari batu misterius tersebut. Tiba-tiba, Suming merasakan sesuatu hancur di kepalanya, seolah sebuah penghalang baru saja didobrak oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya gemetar, dan di dalam pikirannya muncul sebuah penglihatan ganjil. Sebuah daratan luas terbentang di bawahnya. Dari ketinggian, Suming melihat ratusan ribu, bahkan jutaan orang memenuhi tanah tersebut sejauh mata memandang. Di mana ini? Gumam Suming. Pemandangan itu membuatnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Orang-orang itu terbagi menjadi dua kelompok besar, semuanya berlutut dan mengangkat tangan memuja langit. Suara tabuhan genderang yang sunyi berdentung di udara, membentuk melodi yang beresonansi dengan jiwa siapapun yang mendengarnya. Di sekeliling Suming, berdiri ratusan patung dewa berserker raksasa, yang masing-masing memiliki wujud unik dan aura purba yang ganas. Tubuh mereka tampak seperti daging yang hidup. Patung-patung itu pun ikut berlutut pada satu lutut, mengangkat tangan mereka memuja langit. Suming menengadah dan melihat. Di titik tertinggi langit, berdiri dua sosok yang hanya bisa disebut sebagai puncak kemanusiaan. Suming tak bisa melihat wajah mereka, namun dalam sekali lirik, ia merasa sedang menatap kemuliaan surga, sementara dirinya hanyalah seekor semut di bawah kaki mereka. Mereka benar-benar seperti dewa yang nyata. Salah satunya memiliki rambut ungu panjang. Ia mengangkat tangan kanannya ke arah angkasa. Seketika, dunia berubah. Siang berganti malam, dan bintang-bintang bersinar terang. Saat pria itu mengayunkan tangannya, bintang-bintang seolah ditarik oleh kekuatan dahsyat, jatuh dari langit dan berkumpul di sisinya, membentuk sungai bintang. Pria itu menunjuk ke satu arah, dan sungai bintang itu meledak dengan kekuatan monster sebelum melesat menghancurkan musuh-musuh mereka. Pemandangan itu bak langit yang runtuh ke bumi. Pria berbaju ungu itu mendadak menundukkan pandangannya, dan di tengah ledakan itu, matanya bertemu dengan mata Suming. Suming merasa pikirannya diserang. Sebuah kekuatan besar mendorongnya keluar, mengusirnya dari dunia ilusi tersebut. Pandangan Suming menjadi gelap. Setelah waktu yang terasa lama, ia kembali sadar dan mendapati dirinya masih berada di dalam patung dewa berserker. Cahaya tadi telah menghilang, seolah itu semua hanya imajinasi. Napas Suming memburu. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Ia menatap serpihan batu di lehernya. Benda itu masih hitam dan kasar, hanya memancarkan sedikit kehangatan. Seolah tak terjadi apa-apa. Apakah itu ilusi atau ingatan sang patung? Tadi itu persis seperti yang tertulis di gulungan. Kekuatan untuk mengendalikan bintang dan langit. Setelah beberapa saat, Suming berhasil menguasai diri. Ia bangkit dan berniat memberikan penghormatan terakhir sebelum pergi. Namun, saat ia hendak membungkuk, terdengar suara retakan. Sebuah celah kecil muncul di wajah patung tersebut yang semakin memanjang saat Suming merendahkan punggungnya. Patung itu memberikan kesan seolah tak sanggup menerima penghormatan dari Suming. Seolah-olah jika Suming bersujud padanya, patung itu akan hancur berkeping-keping. Suming menarik napas tajam. Ia yakin sekarang, apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Pada saat patung itu retak, gumaman rendah bergema di kepalanya. Suara itu membuat mata Suming berbinar penuh gairah. Suara ini adalah apa yang selama ini ia dambakan. Cara untuk melatih seni berserker bagi mereka yang telah mencapai ranah pemadatan darah.
Pengetahuan ini tidak bisa diwariskan melalui lisan, melainkan hanya bisa diperoleh dari patung dewa berserker. Inilah mengapa keberadaan patung tersebut sangat krusial bagi kelangsungan hidup sebuah suku. Saat gumaman itu menghilang, tubuh Suming pun lenyap dari dalam patung dan muncul kembali di tengah alun-alun suku Gunung Gelap. Ia melihat semua orang, termasuk tetua, masih menengadah ke langit. Dengan jantung berdebar, Suming ikut melihat ke atas. Pusaran raksasa itu masih berputar, mengeluarkan gemuruh rendah. "Suming, kemarilah." Terdengar suara tetua. Suming merasa gentar. Ia tahu kejanggalan di langit ini ada hubungannya dengan batu di lehernya. Namun ia tidak berani bicara. Ia berjalan mendekat dan berdiri di belakang tetua dengan perasaan was-was. Tak lama, pemandangan di langit memudar dan kembali normal. Tidak ada yang bertanya apakah Suming berhasil, karena tidak ada pendar cahaya saat gilirannya tadi, yang biasanya berarti kegagalan. Ritual dilanjutkan hingga berakhir dengan dua anak dinyatakan memiliki tubuh berserker. Mereka segera dibawa oleh tetua untuk dilatih sebagai anggota penting suku. Para lasu lainnya pergi dengan kecewa. Suming pulang dalam kesunyian, namun jantungnya berdegup semakin kencang. Ia ingin menceritakan semuanya pada tetua, tapi ia sadar masalah ini terlalu serius, apalagi setelah patung dewa berserker itu retak karenanya. Di dalam rumahnya, Suming segera mengunci pintu dengan balok kayu. Ia duduk di tempat tidur kayunya, menggenggam serpihan batu hitam yang tak rata itu. Sebenarnya batu apa ini? Xiao Hong menemukannya, mungkin karena angin kencang mengungkapnya di bawah tumpukan daun. Jantung Suming berdebar keras. Ia yakin telah mendapatkan harta karun yang luar biasa. Bahkan patung dewa berserker pun retak di hadapannya. "Aku tidak memiliki tubuh berserker untuk mewarisi pengetahuan ritual, tapi benda ini memberikannya padaku." Suming menarik napas dalam-dalam untuk meredakan gejolak di dadanya, lalu memfokuskan seluruh energinya pada serpihan batu tersebut hingga kelelahan menyerangnya. Ia tertidur sambil menggenggam batu itu. Dalam lelapnya, serpihan batu itu kembali memancarkan cahaya yang sangat redup. "Kakak, kakak." Sebuah suara rapuh dengan nada yang unik bergema di dalam mimpi Suming. "Kakak, apa kau mendengarku?" "Kakak, aku menunggumu." Suara itu terdengar lelah, seolah telah memanggil selama kekekalan. Lambat laun suara itu melemah dan perlahan lenyap. Seiring memudarnya suara itu, Suming merasakan sakit yang menyayat hati di dalam mimpinya. Seakan-akan sesuatu yang sangat berharga baginya ikut hilang bersama suara tersebut. Perasaan itu sentak membuatnya terjaga dari tidurnya. Suming merasa dingin, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajahnya pucat dan napasnya memburu. Ia memandang sekeliling, dan perlahan mulai tenang saat menyadari ia berada di lingkungan yang familiar. Saat itu tengah malam. Ia bisa mendengar suara burung dan binatang buas dari kejauhan. Selain itu, segalanya sunyi. Suming duduk diam di tempat tidurnya dan menatap batu di tangannya dengan pandangan ragu. "Mimpi tadi sungguh aneh. Aku tidak lelah, tapi aku tertidur saat sedang mengamati batu ini." Mimpi itu, suara itu, wajah Suming diliputi ketidakpastian. Ia jarang bermimpi, apalagi memimpikan sesuatu seperti itu. Namun entah mengapa, suara gadis itu terasa begitu akrab di telinganya. Semua ini pasti berhubungan dengan benda ini. Suming menunduk, mengamati batu di tangannya di bawah temaram cahaya bulan. Ia mengernyit. Sebenarnya benda apa ini? Ia ragu sejenak, lalu menggigit jarinya. Menurut gulungan kulit binatang, sebagian besar harta karun di dunia hanya bisa diaktifkan dengan darah. Hingga saat ini, Suming belum pernah melihat harta karun semacam itu. Batu inilah satu-satunya. Saat darah dari jarinya menetes ke atas batu, Suming menanti dengan penuh harap. Namun setelah sekian lama, tidak terjadi apa-apa. Tak ada tanda-tanda darah itu terserap. Suming menggaruk kepalanya, namun ia keras kepala. Ia bangkit dan mencoba segala cara. Menggigit batu itu, mencoba memecahnya dengan tangan kosong, bahkan merendamnya dalam air. Tetap saja, tidak ada perubahan. Fajar hampir menyingsing. Suming menggenggam batu itu dan pikirannya berkelana. Saat matahari mulai terbit, sebuah ide muncul. Saat aku meletakkannya di dada, aku merasakan semacam panas darinya. Mungkin itulah gunanya.
Tanpa ragu, Suming kembali mengenakan batu itu di lehernya, membiarkannya menggantung dekat dengan dadanya. Gelombang kehangatan menyebar dan meresap ke dalam tubuhnya, menyelimuti seluruh raganya dalam sensasi yang nyaman. Ia menarik napas dalam, dan di dalam pikirannya, ia memanggil kembali metode pelatihan seni berserker yang ia peroleh dari patung dewa. Berserker adalah asal mula segala sesuatu di dunia. Kini, Suming telah memperoleh cara untuk melatih ranah pertama dalam seni berserker, metode untuk menempuh ranah pemadatan darah. Suming tahu dari gulungan itu bahwa sejak zaman purba, saat leluhur berserker menciptakan langit dan bumi, semua manusia memiliki kemampuan luar biasa. Namun seiring waktu, suku berserker menjadi legenda. Mereka tidak lagi seperti dulu dan menjadi orang biasa. Metode pelatihan pun telah dimodifikasi agar sesuai dengan suku-suku saat ini. Ranah pertama, ranah pemadatan darah, dibagi menjadi 11 tingkat. Ini memungkinkan para praktisi untuk mengaktifkan darah berserker yang mereka warisi dari leluhur dan memadatkannya. Kekuatan patung dewa berserker pada kenyataannya digunakan untuk mencari mereka yang mewarisi darah berserker yang lebih pekat, dan orang-orang inilah yang dianggap memiliki tubuh berserker. Hanya mereka yang bisa menempuh jalan berserker. Suming adalah pengecualian. Ia mungkin tidak memiliki tubuh berserker, namun berkat batu misterius ini, ia memperoleh cara pelatihannya. Fokuskan dan padatkan darah berserker di pembuluh darahmu, dan kau akan membangkitkan darah itu. Gambarlah tanda berserker unikmu sendiri untuk mencapai kebangkitan. Suming bergumam, matanya bersinar terang. Ia duduk bersila, menarik napas dalam beberapa kali, lalu perlahan memejamkan mata dan menenggelamkan diri dalam metode pelatihan tersebut. Tak lama kemudian, matahari telah mencapai puncaknya. Asap mulai terlihat, menandakan api unggun suku telah dinyalakan. Suku Gunung Gelap mulai berdenyut dengan aktivitas. Tim pemburu yang dipimpin oleh para tokoh suku berangkat mencari makanan dengan restu dari keluarga mereka. Beberapa lasu berusia 4-5 tahun, berlarian telanjang dan bermain dengan riang. Dua anggota suku yang dinyatakan memiliki tubuh berserker berada di rumah tetua. Mereka mendengarkan kuliah tentang cara melatih seni berserker dan bagaimana menjadi aset penting bagi suku. Saat ini, suku Gunung Gelap hanya memiliki 22 berserker setelah generasi tua berpulang. Tak ada yang menyadari pintu rumah Suming tertutup rapat pagi itu. Di dalam ruangan, tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang redup. Cahaya itu berasal dari setiap pembuluh darah di tubuhnya. Pemandangan itu sungguh memikat sekaligus mistis saat pembuluh darahnya berkilauan merah. Hanya satu pembuluh darah yang menonjol dari tubuh Suming, dan itu pun tampak samar, seolah tidak bisa bermanifestasi sepenuhnya. Setelah waktu yang lama, Suming membuka mata dengan napas yang gemetar. Jika lebih banyak pembuluh darah muncul selama pelatihan, maka kemungkinan untuk mencapai kebangkitan juga akan lebih besar. Tapi mencapai ranah kebangkitan terlalu sulit. Hanya mereka yang telah menembus batasan fisik yang berhak menyebut diri mereka Master Berserker. Suming terus bergumam. Ranah kebangkitan adalah impian yang terlalu jauh baginya saat ini. Ia bahkan khawatir apakah ia bisa mencapai tingkat pertama ranah pemadatan darah. Untuk mencapai tingkat pertama, ia butuh setidaknya 3 pembuluh darah yang muncul. Mereka yang memiliki tubuh berserker bisa melakukannya dengan sangat cepat, berbeda dengan Suming yang nyaris kesulitan memunculkan pembuluh darah pertama. Ini adalah awal yang berat, namun Suming tidak menyerah. Selama ia bisa berlatih, harapan itu ada. Terlebih lagi, ia merasakan batu di dadanya semakin panas saat ia mencoba memunculkan pembuluh darahnya. Ini membangkitkan semangatnya. Ia merasa memegang kunci untuk mengaktifkan harta karunnya. 7 hari berlalu. Selama itu, Suming jarang meninggalkan rumah. Ia jarang merasa lapar yang membuatnya heran. Gulungan itu menyatakan bahwa nafsu makan berserker akan meningkat selama tahap ini karena mereka mengaktifkan seluruh pembuluh darah. Namun, ia merasa kehangatan dari batu itulah yang menopangnya. Dalam 7 hari itu pula, Lei Chen mampir untuk memberikan darah rusa cerpelai dan mengambil selaiva naga gelap. Lei Chen telah mencapai tingkat keempat alam pemadatan darah dan mampu memanifestasikan 23 pembuluh darah. Suming, kita tumbuh bersama. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Jika ada yang merundungmu, mereka adalah musuhku juga.
Lei Chen berucap jujur sebelum pergi dengan seringai khasnya. Su Ming tersentuh. Hidup di suku memang sederhana, namun tak pernah membosankan. Setengah bulan setelah ritual, Su Ming kembali mengambil keranjangnya dan pergi ke hutan sendirian. Di dalam hutan, Su Ming tampak seperti orang yang berbeda. Ia sangat lincah. Ia bisa melesat seperti anak panah dan memanjat pohon besar hanya dengan beberapa lompatan. Duduk di dahan pohon, ia tersenyum bangga pada kecepatannya sendiri. Meski belum menyelesaikan tingkat pertama, tubuhku sudah jauh lebih lincah dari sebelumnya. Su Ming meletakkan 2 jari di mulutnya dan bersiul nyaring. Sesaat kemudian, bayangan merah melesat dari kejauhan. Itu adalah Xiao Hong. Su Ming menyeringai lebar. Xiao Hong, ayo kita lihat siapa yang sampai di puncak gunung duluan hari ini. Su Ming berlari kencang. Di belakangnya, Xiao Hong tampak acuh tak acuh. Bahkan sempat memakan buah di tangannya sambil mengejar dengan malas. Namun si monyet segera menyadari sesuatu. Pekikannya menjadi tajam, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia membuang buahnya dengan geram dan mengejar Su Ming dengan segenap kekuatannya. Su Ming tak henti bergerak di dalam hutan. Tubuhnya melesat bak anak panah, memanfaatkan keakrabannya dengan medan serta kelincahan alaminya. Tak lama, Gunung Naga Gelap muncul di depan mata. Begitu ia keluar dari rimbunya hutan, ia akan segera menginjakan kaki di lereng gunung tersebut. Bagi Su Ming, yang sejak kecil mendaki gunung ini untuk memetik tanaman obat, setiap makhluk hidup di sini memancarkan aura yang membuatnya merasa tenang. Tertulis dalam gulungan kalau berserker bisa meningkatkan kekuatan dengan memanggil darah mereka dan memperkuat raga saat berlatih di ranah pemadatan darah berkat pengasahan darah berserker dalam tubuh. Kupikir aku takkan pernah mendapat kesempatan seperti itu. Tapi tak disangka aku bisa merasakannya hari ini. Untuk mencapai tingkat pertama ranah pemadatan darah, diperlukan manifestasi 3 pembuluh darah. Meski aku belum memunculkan ketiganya, kecepatanku sudah meningkat pesat. Bahkan kekuatanku juga. Su Ming melompat maju, dan selagi di udara, ia melayangkan tinju kanannya ke arah pohon raksasa di sampingnya. Boom! Suara benturan keras menggema. Bekas samar tinjunya membekas pada batang pohon. Di saat yang sama, tangan kanan Su Ming terasa mati rasa. Namun wajahnya dipenuhi kegembiraan. Namun, di tengah kegembiraannya, bayangan merah melesat melewatinya diiringi pekikan bangga. Jelas itu adalah si monyet kecil yang merasa menang karena berhasil mengejar dan melampaui Su Ming. Su Ming tersenyum dan mengejar bayangan merah itu. Kecepatannya tidak berkurang, namun ia tetap tak mampu menyusul si monyet. Dulu, setiap kali ia sampai di Gunung Naga Gelap, monyet itu akan menunggunya dengan wajah menghina, seolah sudah menunggu sangat lama. Tapi sekarang, setelah 2 jam mendaki Gunung Naga Gelap dan mencapai batu besar berlubang yang sama, ia melihat si monyet lagi. Meski masih menatapnya dengan pandangan meremehkan, kening monyet itu bersimbah keringat, pertanda bahwa kali ini, ia tidak menunggu terlalu lama. Su Ming tersenyum dan mengusap kepala monyet itu. Ia meletakkan keranjangnya, berdiri di atas batu, dan menarik napas dalam sembari menatap kabut yang menyelimuti ngarai curam di bawahnya. Angin kencang bertiup, namun bagi Su Ming, tempat berbahaya ini sudah seperti rumah kedua. Xiao Hong, seperti apa pemandangan di sisi lain gunung ini? Apa kau pernah ke sana? Kemeja kulit binatang Su Ming berkibar tertiup angin. Secara insting, tangan kanannya meraba batu hitam di dadanya. Monyet di sisinya mengalihkan pandangan, menatap daratan yang jauh. Ia tidak memedulikan Su Ming, malah menunduk untuk mengais kutu di bulunya. Su Ming menggaruk hidung melihat tingkah Xiao Hong yang mengabaikannya. Ia menggeleng pelan, lalu memutuskan untuk duduk bersila di sana. Xiao Hong, kali ini aku tidak akan kembali ke suku untuk sementara. Aku akan tinggal di sini. Jika kau pergi bermain, bawakanlah beberapa buah untukku. Monyet itu sentak mendongak dengan mata terkejut. Ia menatap Su Ming dengan teliti, lalu tersenyum senang dan mengangguk. Biasanya Su Ming hanya tinggal beberapa hari sebelum pulang ke suku dan meninggalkannya sendirian. Begitu paham bahwa Su Ming akan menetap, ia merasa sangat bahagia. Su Ming menarik napas dalam-dalam, merasakan angin menerpa wajahnya. Ia berniat berlatih di sini hingga mencapai tingkat pertama ranah pemadatan darah. Baru setelah itu ia akan pergi. Lagi pula, Su Ming tak tahu bagaimana menjelaskan perubahan pada dirinya.
Ia ingin merahasiakan ini dari siapapun. Begitu ia memejamkan mata, sebuah pembuluh darah merah muncul di tubuh Suming, memancarkan penda redup. Pembuluh darah itu tidak lagi samar seperti setengah bulan lalu, melainkan mulai bermanifestasi sepenuhnya. Mungkin Suming tidak berbakat, namun ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Waktu berlalu lambat. Matahari terbit dan tenggelam. Kabut berkumpul dan buyar. Suara burung dan binatang berganti, membentuk simfoni ketenangan. Di tengah kedamaian itu, Suming membuka mata pada pagi hari kedua. Ia menggerakkan tubuhnya. Ia melihat si monyet sedang pergi. Namun ada tumpukan buah di tanah, serta beberapa sisa biji dari buah yang telah dimakan. Suming mengambil beberapa dan memakannya. Dengan nafsu makannya sekarang, buah-buah itu hanya membuatnya setengah kenyang. Selesai makan, Suming kembali duduk dan fokus memurnikan darah berseker dalam tubuhnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia membuka mata dengan raut bingung. Pembuluh darah pertama sudah muncul, tapi sepertinya darahku tidak cukup untuk memunculkan pembuluh darah kedua. Suming tak tahu cara menjelaskannya. Rasanya seolah pembuluh pertama telah menyerap lebih dari separuh darah segar di tubuhnya, hingga tak tersisa cukup energi untuk yang kedua. Ia tidak tahu bahwa para praktisi, terutama di tahap awal, membutuhkan asupan obat-obatan dalam jumlah besar untuk memacu pembentukan darah dalam tubuh agar manifestasi pembuluh darah bisa berjalan berurutan dengan cepat. Kekuatan seorang berserker di ranah pemadatan darah berkaitan langsung dengan jumlah darah dan pembuluh yang dimilikinya. Inilah rahasia suku yang hanya boleh diketahui mereka yang memiliki tubuh berserker. Saat anggota suku terluka dan kehilangan banyak darah, wajah mereka pucat dan lemas. Saat itulah mereka butuh tanaman obat untuk memulihkan darah. Mata Suming berbinar. Ia segera menyampirkan keranjang dan melompat turun lereng. 1 jam kemudian, ia kembali dengan keranjang berisi herba yang masih berlumur tanah. Ia membersihkan tanaman itu, menumbuknya, dan mencampurnya dengan embun hingga menjadi ramuan hijau pekat berbau aneh. Tanpa ragu, ia meminumnya sampai habis. Rasanya menjijikkan. Suming mengernyit. Namun ia memaksa dirinya untuk duduk bersila kembali. Hingga tengah malam, ia membuka mata dan merenung dalam kegelapan. Ada efeknya, tapi sedikit sekali. Metodenya benar, tapi ada yang salah. Ia teringat pekerjaannya sebagai penyembuh suku. Setiap kali memetik herba, tetua akan memilih beberapa untuk disimpan, termasuk seleba naga gelap, yang kini dianggap tetua tak lagi berguna baginya dan diberikan seluruhnya pada Suming untuk menyehatkan tubuhnya. Masih ada sisa selaiva naga gelap setelah kuberi pada Lei Chen. Suming merogoh keranjangnya dan mengeluarkan botol kecil itu. Tercium aroma akrab saat ia membukanya. Masih ada kurang dari separuh. Tanpa ragu, ia meminum semuanya. Ia segera duduk bersila. Biasanya, minum cairan ini membuatnya merasa sedikit pening bak mabuk. Namun kali ini, saat darah di nadinya bersirkulasi, ia merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat. Rasa dingin itu menyatu dengan darahnya, memacu kecepatan sirkulasi dan meningkatkan volume darahnya. Sudah kuduga. Suming bersemangat, namun saat ia terus mengalirkan darahnya, tubuhnya mendadak menggigil. Ia membuka mata dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa? Apakah ini perbuatan tetua? Di dalam tubuhnya, ia merasakan rasa dingin muncul dari segala penjuru, seiring ia menyerap hawa dingin dari selevan naga gelap. Rasa dingin itu sepertinya telah ada di tubuhnya selama bertahun-tahun, terlelap, dan menunggu saat yang tepat untuk bangkit, ketika ia mulai memurnikan darahnya. Dan kuncinya adalah selevan naga gelap yang baru saja ia minum. Kini, hawa dingin itu berkumpul dari setiap bagian tubuhnya, menghantam pembuluh darahnya bak gelombang raksasa yang membentuk lautan. Inilah hadiah yang disiapkan tetua untuknya sejak ia masih kecil. Tubuhnya yang telah dipelihara oleh seleva naga gelap selama bertahun-tahun adalah hadiah itu sendiri. Jika Suming menempuh jalan berserker, kekuatan ini akan membantunya secara luar biasa di tahap awal. Jika tidak, itu akan menjaga tubuhnya tetap sehat. Suming terpana. Ia seolah melihat mata hangat tetua, dan harapannya selama bertahun-tahun. Ia teringat gurat kekecewaan di mata pria tua itu setengah bulan yang lalu. Tetua, gumamnya pelan. Suara gemuruh rendah terdengar dari dalam tubuhnya.
Akumulasi saliva naga gelap dalam jumlah besar itu melesat maju, memacu darahnya hingga pembuluh darah kedua muncul seketika. Tak berhenti di situ, pembuluh darah ketiga segera menyusul. Bahkan pembuluh darah keempat mulai tampak samar-samar. Tubuh Su Ming mulai berkembang dengan cepat. Kecepatan dan kekuatan sirkulasi darahnya memacu pertumbuhan fisik. Jika ini berlanjut, ia tidak akan lagi kurus dan rapuh. Ia akan memiliki raga yang kuat seperti anggota sukunya yang lain. Namun, tepat pada saat itu, batu hitam yang menggantung di dada Su Ming mendadak memancarkan cahaya menyilaukan yang sama persis seperti saat di hadapan patung Dewa Berserker. Saat cahaya itu datang, segalanya berubah. Begitu cahaya dingin muncul, Su Ming bisa merasakan gelombang panas yang kuat memancar dari dadanya dan merambat cepat ke seluruh tubuh. Panas itu menyebar dalam sekejap, menyatu dengan rasa dingin dari saliva naga gelap, lalu meresap ke dalam darahnya. Raungan nyaring terdengar dari dalam tubuh Su Ming. Saat ia duduk gemetar hebat, pembuluh darah keempat akhirnya bermanifestasi. Di saat yang sama, kotoran hitam dalam jumlah besar merembes keluar dari pori-poritnya, menyebarkan bau busuk yang menyengat sebelum akhirnya sirna terbawa angin. Dengan 3 pembuluh darah, seseorang sudah bisa mencapai tingkat pertama ranah pemadatan darah. Kini, Su Ming telah resmi menjadi seorang berserker tingkat pertama. Namun, matanya tetap terpejam. Seiring waktu berlalu, proses pemadatan darahnya perlahan berhenti setelah pembuluh keempat terbentuk sempurna. Keesokan paginya, ketika si monyet kecil kembali sambil menjelati cakarnya dengan raut puas, ia terkejut melihat Su Ming tertutup kotoran hitam. Ia menggaruk kepala dengan bingung, lalu mengelilingi Su Ming beberapa kali. Meski cerdas, ia tak paham apa yang sedang terjadi. Penasaran, ia mengulurkan cakar untuk menepuk Su Ming. Tepat sebelum cakarnya menyentuh, cahaya benderang kembali muncul dari dalam tubuh Su Ming. Cahaya itu mencapai puncaknya dalam sekejap, menyelimuti Su Ming sepenuhnya, membuat monyet itu ternganga kaget. Lalu, di depan matanya sendiri, tubuh Su Ming menghilang. Bagi si monyet, Su Ming seolah ditelan oleh cahaya. Ia memekik nyaring dan mencari dengan panik ke arah hilangnya Su Ming, namun tidak menemukan apapun. Ia berdiri terpaku di sana dalam kebisuan. Su Ming tidak tahu di mana ia berada. Ia memandang sekeliling dengan bingung. Tempat itu diselimuti kabut putih. Ia tak bisa melihat terlalu jauh, namun ia bisa melihat garis samar puncak gunung di depannya. Ia baru saja terbangun, dan ia ingat sebelumnya ia berada di gunung gelap. Ia tak mengerti bagaimana bisa sampai di sini. Pandangannya berubah waspada. Ia menunduk menatap dadanya dan jantungnya terasa mencelos. Batu hitam misterius itu hilang. Hilang? Su Ming terkejut. Ia berdiri perlahan, matanya menatap tajam dan waspada ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Gunung itu tidak jauh. Dalam waktu singkat, Su Ming sudah berdiri di kakinya. Saat ia menengadah, ia menarik napas tajam. Tempat itu adalah puncak gunung, namun gundul tanpa tanaman. Tanah di sana tandus, namun permukaannya halus seolah telah dipoles. Terdapat banyak ukiran gambar di sana, pegunungan, sungai, binatang buas aneh, langit, dan bahkan kata-kata yang belum pernah Su Ming lihat sebelumnya. Tempat ini memancarkan aura purba, seolah berasal langsung dari zaman liar para leluhur. Tepat saat Su Ming menatap ukiran di puncak gunung, suara gemuruh bergema. Sebuah retakan muncul tepat di tengah gunung, seakan terbelah oleh kekuatan tak kasat mata. Retakannya sempit, namun jalan itu berakhir tepat di bawah kaki Su Ming. Ia ragu sejenak, lalu menggigit bibir. Ia sudah berada di sini dan tidak tahu jalan pulang. Karena jalan telah terbentang, ia harus terus melangkah. Dalam hatinya, ia merasa ini semua terhubung dengan batu hitam tersebut, karena ia ingat betul sensasi panas yang terpancar darinya. Su Ming merasa telah berjalan sangat lama mengikuti retakan sempit ke dalam gunung. Jalan di depannya perlahan melebar, dan dinding di sekelilingnya dipenuhi ukiran aneh. Ada berbagai tanaman dan herba, serta orang-orang telanjang dengan rambut berantakan yang mengerumuni sebuah kuali besar aneh sambil meracik herba. Ia terus mengamati hingga melihat sebuah pintu di ujung jalan. Ia tertegun. Di pintu itu terdapat ukiran 5 herba berbeda. Garis-garis cahaya dingin yang ia kenali mengelilingi ukiran tersebut,
membentuk lingkaran yang menutupi seluruh pintu. Tepat di tengah pintu terdapat 15 lubang kecil yang membentuk lingkaran, seolah menanti sesuatu untuk diletakkan di sana. Suming mengamati pintu itu dengan saksama. Ini bunga inti besi? Benar, ini bunga inti besi. Yang ini mirip daun riang, tapi juga menyerupai tanaman kecalpa beku. Ini cabang gemerlap malam. Aku sering memetik ini. Apa ini? Terlihat sangat akrab. Yang terakhir, aku belum pernah melihatnya. Setelah meneliti, Suming ragu apakah ia harus mencoba mendorong pintu itu. Tepat saat ia ragu, garis-garis cahaya yang mengelilingi herba itu bergerak dan bersinar sangat menyilaukan hingga membutakan mata. Cahaya itu melesat dari pintu dan menyelimuti Suming dalam sekejap. Memori-memori asing yang bukan miliknya membanjiri pikirannya, memaksanya melihat sosok seseorang yang sedang melemparkan herba ke dalam kuali besar. Gerakan sosok itu sangat luas. Ia mencium herba tersebut sebelum melemparkannya dengan serius, lalu mengayunkan tangan kanannya untuk memanggil api yang mengelilingi kuali. Prosesnya sangat rumit, bahkan besar api pun harus dikontrol ketat. Suming belum pernah melihat metode serumit ini, bahkan di sukunya sekalipun. Suku biasanya hanya mengonsumsi herba secara langsung atau menjadikannya ramuan sederhana. Suming tenggelam dalam ingatan tersebut hingga sosok itu menghantamkan tangan kanannya ke kuali. Seketika, api padam. Sosok itu membuka tutup kuali, dan Suming melihat 3 benda bulat berwarna hijau seukuran kuku jari. Meski hanya ingatan, Suming seolah bisa mencium aroma herba di udara. Ia terpaku seperti tersambar petir melihat ketiga benda bulat itu. Ia sudah meracik obat sejak kecil, namun ia bahkan tidak bisa membayangkan sehebat apa khasiat benda bulat ini. Cahaya di sekelilingnya memudar dan kembali ke pintu. Pandangan Suming kabur. Saat pandangannya kembali jelas, sebuah bayangan merah melesat memeluknya dengan riang. Itu adalah Xiao Hong. Ia memanjat tubuh Suming dengan gembira. Monyet itu sempat ketakutan saat Suming menghilang. Suming tertegun. Ia menyadari telah kembali ke batu besar di Gunung Naga Gelap. Ia menunduk dan melihat batu misterius itu kembali menggantung di dadanya. Semua ini pasti terhubung dengan benda ini. Mungkin saat aku mencapai tingkat pertama pemadatan darah, aku mengaktifkannya. Melihat reaksi Xiao Hong, aku tidak sedang bermimpi, tapi ragaku benar-benar pergi ke sana. Sebenarnya benda apa ini? Gumam Suming pelan sembari mengingat kembali memori di kepalanya. Pemurnian pil obat. Gumamnya menyebutkan nama proses tersebut. Debu berhamburan. Itulah nama pil obat yang terekam di memorinya. Matanya berbinar. Ia mungkin tak tahu di mana tempat itu. Namun pemurnian obat ini telah membangkitkan minatnya. Menjadi berserker membutuhkan banyak herba untuk memperkuat tubuh. Dan pil obat ini mungkin bisa membantu pelatihannya secara drastis. Aku belum pernah melihat pil obat bulat seperti ini di suku. Bahkan tetua pun sepertinya belum pernah melihatnya. Tapi pil bulat itu tampak bekerja sangat efektif. Aku ingin tahu seberapa kuat efek herba jika dijadikan seperti itu. Langkah selanjutnya adalah mencari 5 herba ini. Xiao Hong, apa kau pernah melihat 2 herba ini? Suming menggambar herba yang tak ia kenali di atas tanah. Xiao Hong mendengus lalu mengangguk. Semangat Suming bangkit. Aku bisa menemukan herbanya, tapi membuat pil serumit itu butuh kuali khusus. Melalui memori tadi, ia tahu kuali itu disebut kuali tandus. Kuali di suku tidak akan berguna, aku juga butuh api. Suming menatap salah satu dari 5 puncak di Gunung Naga Hitam. Puncak itu berwarna coklat seluruhnya, dan saat ini, kepulan asap tampak bergulung keluar dari puncaknya. Setiap puncak di Gunung Naga Gelap memiliki karakteristik yang berbeda. Gunung yang menghasilkan saliva naga gelap terletak paling dekat dengan pemukiman suku Gunung Gelap. Jika Suming melangkah lebih jauh, ia berisiko berpapasan dengan anggota dari suku lain. Itulah alasan mengapa Suming menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Ia hanya akan memberanikan diri ke puncak lain untuk mencari herba langka. Itu pun dilakukan dengan kewaspadaan penuh. Kini, dalam jangkauan pandangan Suming, berdiri puncak yang mengepulkan asap kelabu, yaitu Gunung Api Gelap. Konon, terdapat kekuatan api bumi yang sangat besar di dalam gunung ini. Dahulu kala, tempat ini merupakan pusat dari tanah milik suku Berserker Api.
Berabad-abad telah berlalu, namun siapapun yang mendekat masih bisa merasakan gelombang panas yang merambat dari tanah. Suming tidak asing dengan gunung api gelap. Ia telah berkali-kali menginjakan kaki di sini. Ia bahkan pernah bertemu dengan anggota suku Gunung Gelap sebelumnya. Jika bukan karena kelincahannya yang membantu pelarian, ia pasti sudah tewas sejak lama. Tempat ini sangat dekat dengan wilayah suku Gunung Gelap. Kedua suku tersebut telah menyimpan dendam turun-temurun. Ukuran mereka serupa, dan meski jarang terjadi perang terbuka, bentrokan antar tim pemburu seringkali pecah, dan bentrokan itu cenderung berdarah serta kejam. Suming sempat ragu, namun matanya segera berbinar saat sebuah rencana tersusun. Ia mengalihkan pandangan dari puncak berasap itu, lalu berjalan cepat menuju bagian terdalam dari batu datar tempatnya berdiri. Ada beberapa bongkahan batu besar di bagian yang ceruk. Saat Suming menyingkirkannya, ia menemukan sebuah benda yang tersembunyi di bawah sana. Sebuah busur buatan kasar. Meski terlihat sederhana, tali busur seukuran jari itu terbentang sangat kencang. Kekuatannya bisa dirasakan hanya dengan sekali lirik. Di suku Gunung Gelap, hanya para pemburu yang boleh memiliki busur. Anggota suku lain sulit mendapatkannya. Suming membuat busur ini sendiri setelah menukar beberapa material dengan tanaman obat yang ia kumpulkan. Ia tidak membawanya pulang ke suku, melainkan menyimpannya di sini. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Lai Chan. Saat menggenggam busur itu, sorot mata Suming menajam. Ia mengambil 5 anak panah tambahan dari bawah batu. Mata panahnya terbuat dari batu yang selalu ia asah hingga runcing. Ia memasukkan kelima anak panah ke dalam keranjang di punggungnya, lalu bersiul pada si monyet kecil sembari menunjuk gambar herba di tanah. Xiao Hong mengerti. Ia menyeringai lebar memperlihatkan taringnya sebelum melesat maju menjadi bayangan merah. Suming membuntuti dengan hati-hati. Hanya dengan beberapa lompatan, manusia dan monyet itu menghilang dari tempat mereka berdiri. Jika membandingkan tingkat penguasaan medan di Gunung Naga Gelap, Suming takkan pernah bisa menandingi Xiao Hong. Di bawah panduan Xiao Hong, saat matahari mulai memerah dan terbenam, keranjang Suming telah terisi penuh oleh berbagai tanaman obat. Terdapat 7 atau 8 jenis herba, masing-masing dalam jumlah banyak. Ini adalah semua tanaman yang Suming lihat dalam ukiran kuno tadi. Karena belum bisa mengidentifikasi mereka sepenuhnya, ia memutuskan untuk mengambil herba yang memiliki kemiripan fisik dengan gambar tersebut. Maksudmu ada tanaman lain yang mirip di sini? Hari hampir senja, Suming dan Xiao Hong berdiri di hutan dekat gunung api gelap. Ia menunjuk ke sepetak lumpur hitam di depan mereka, menatap Xiao Hong. Xiao Hong mengangguk mantap, lalu memberi isyarat liar sembari menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. Mata Suming berbinar paham. Ia berjongkok dan memaku pandangannya ke rawa tersebut. Menit demi menit berlalu, kegelapan mulai menelan hutan hingga jarak pandang menyempit. Begitu malam menyelimuti daratan, gelembung-gelembung tiba-tiba muncul dari dalam lumpur. Samar-samar terlihat siluet tanaman merah yang bergerak cepat seolah sedang berenang maju. Pemandangan ganjil itu membuat bulu kuduk Suming berdiri, namun ia tetap tak bergeming. Tanaman merah itu berenang di dalam lumpur, lalu perlahan menyembul ke permukaan. Itu adalah kuncup bunga merah. Akarnya masih tersembunyi di dalam rawa. Jelas sekali bunga itu bisa berpindah tempat berkat pergerakan akarnya yang lincah. Saat kuncup bunga itu muncul, mereka mekar di depan mata Suming dan menyebarkan aroma yang harum. Begitu Suming menghirup aromanya, ia merasa darahnya seolah mendidih. Rasanya seperti seluruh tubuhnya dikelilingi kobaran api dan kulitnya terbakar panas. Pada saat itu, Xiao Hong mengeluarkan pekikan cemas. Suming segera melesat maju, menyambar bunga merah terdekat. Dengan spatula batu tajam, ia memotong bunga dari akarnya dengan gerakan terlatih, lalu melemparkannya ke keranjang. Begitu selesai, ia dan Xiao Hong segera angkat kaki. Tepat saat Suming pergi, terdengar raungan binatang dari dalam lumpur. Seluruh bunga merah itu segera menutup kelopaknya dan tenggelam kembali ke dalam rawa. Tak lama kemudian, genangan darah segar muncul dari lumpur dan bau amis memenuhi udara. Suming dan Xiao Hong bergegas pergi. Ketika langit benar-benar gelap, mereka duduk di atas pohon besar, meneliti hasil jarahan mereka di bawah pendar bulan. Isi keranjang yang melimpah membuat Suming bersemangat. Ia kembali membayangkan proses pemurnian pil dalam kepalanya.
Sayang sekali aku belum tahu efek pasti dari debu berhamburan, tapi seharusnya sangat luar biasa. Suming menjilat bibirnya menatap dua jenis herba di keranjangnya. Keduanya memiliki warna yang mirip, hampir identik jika tidak dilihat dengan seksama. Keduanya merah. Perbedaannya hanya pada jumlah kelopak yang satu 6 dan yang lain 5. Suming tidak mengenali herba ini, namun beruntung Xiao Hong pernah melihatnya. Yang mana yang benar-benar dibutuhkan untuk obat ini? Gumamnya seraya mengernyit. Ia ingat sensasi mendidih saat bunga 6 kelopak itu mekar. Ia punya firasat jika ia memakannya mentah-mentah, tubuhnya akan meledak. Ia meletakkan kembali herba itu dan berbaring di dahan pohon, menggigit sepotong buah sembari menatap bintang-bintang. Xiao Hong sedang sibuk merawat diri di sisinya sambil tetap waspada pada sekeliling. Malam itu, manusia dan monyet tersebut menghabiskan waktu di atas pohon. Keesokan paginya saat fajar menyingsing, mereka bergegas menuju gunung api gelap di tengah hutan yang masih berkabut tipis. Suming tetap siaga dengan busur di tangan, Xiao Hong pun ikut waspada. Saat matahari mulai naik, kabut sirna dan memperlihatkan gunung raksasa berwarna coklat di depan mata mereka. Suming bisa merasakan gelombang panas menyapu wajahnya. Puncak gunung itu mengepulkan asap hitam yang megah. Gunung api gelap, gumam Suming. Tanpa ragu, ia mulai mendaki. Ia telah bersiap dengan membawa herba penangkal panas agar bisa terus memanjat tanpa henti. Waspadanya semakin meningkat seiring ia mendaki lebih tinggi. Saat sampai di tengah jalan, Xiao Hong tiba-tiba memekik tajam. Seketika, Suming menyelinap ke dalam celah batu di dinding gunung, memasang anak panah di busurnya dalam satu napas. Langkah kaki terdengar, diikuti suara bebatuan yang jatuh. Kenapa kita disuruh menambang batu sepagi ini? Untuk apa sebenarnya? Jangan mengeluh. Ini perintah pemimpin suku. Ngomong-ngomong, kau dengar tidak? Tetua akan segera menembus tingkat selanjutnya. Aku juga dengar. Katanya perilaku tetua sekarang berubah, jadi agak mengerikan. Suara-suara itu makin jelas lalu perlahan menjauh. Suming tetap mematung hingga mereka benar-benar hilang. Tetua suku Gunung Hitam akan naik tingkat. Aku ingat kakek pernah bilang tetua itu berada di tingkat 8 pemadatan darah. Tapi ia menguasai seni jatuh agar bisa menandingi kakek. Suming menunggu sejenak untuk memastikan mereka sudah jauh. Tepat saat ia hendak lanjut mendaki, si monyet menarik kemejanya. Ia menunjuk ke ceruk kecil di celah tempat mereka bersembunyi. Dari sana, uap panas tampak membumbung keluar. Suming mengurungkan niat ke puncak dan memutuskan masuk ke lubang tersebut. Setelah diteliti, ia melepaskan keranjang dan merayap masuk ke dalam lubang sempit itu. Diikuti oleh Xiao Hong, lubang itu sangat kecil, hanya bisa dimasuki karena tubuh Suming yang kurus. Anggota suku lainnya yang berbadan tegap takkan mungkin bisa masuk ke sana. Lubang itu terasa aneh, ukurannya benar-benar rata. Setelah merayap sejauh 100 kaki dan melihat ujung lubang, Suming mulai memperlambat gerakannya. Ia mendekati pintu keluar dengan hati-hati. Saat melongok keluar, ia tertegun sejenak, lalu menarik napas panjang. Ini adalah gua api. Stalaktit dalam jumlah besar menggantung di langit-langit, permukaannya kering dan retak-retak seolah akan hancur menjadi serpihan kapan saja. Tanahnya hitam, namun garis-garis batuan merah mengalir ke bawah, mengubah warna tempat itu menjadi kecoklatan. Panas di sini jauh lebih menyengat dibanding di luar. Terdapat kerangka hitam sepanjang 80 hingga 90 kaki yang tergantung di dekatnya. Suming bisa mengenali dalam sekali lirik bahwa itu adalah kerangka seekor ular piton. Di kepala piton tersebut, terdapat tanduk hitam seukuran lengan. Suming belum pernah melihat piton sepanjang itu, namun ia ingat tetua pernah bercerita tentang spesies piton di Gunung Naga Gelap yang memiliki tanduk di kepala mereka. Mereka adalah makhluk buas yang dikenal sebagai piton bertanduk. Ketajaman tanduknya sering diberikan kepada suku sebagai upeti. Suku Gunung Gelap bahkan memiliki satu tanduk serupa yang dijadikan simbol pemimpin suku. Mungkinkah ini piton bertanduk? Gumamnya seraya menatap kerangka itu. Suming mengeluarkan sehelai herba dari keranjang dan melemparkannya ke bawah. Begitu herba itu melayang dan menyentuh lantai gua, terdengar suara mendesis dan dalam 15 menit herba itu layu. Ia menyimpulkan bahwa meski panasnya hebat, ia bisa bertahan selama tidak menyentuh batuan merah yang membara. Xiao Hong tampak tidak sabar.
Namun ia enggan masuk ke gua api yang panasnya membakar. Ia memilih tinggal di lubang sempit atau pergi bermain di tempat lain. Suming tidak memaksanya. Ia memanggul keranjangnya dan bergegas maju. Ia yakin tempat ini terhubung dengan bagian dalam gunung api gelap, lokasi sempurna untuk memurnikan tanaman obat. Tak jauh dari sana terdapat ruang kosong dengan lubang-lubang di tanah. Panasnya semakin luar biasa, hingga kaki Suming terasa melepuh. Saat ia ragu untuk melangkah, semburan api seukuran lengan melesat dari salah satu lubang, menerangi gua seketika. Suming memekik dan mundur dengan pupil mata melebar karena takut. Sekitar setengah jam kemudian, api itu hilang, namun lubang lain menyemburkan api serupa. Ini adalah siklus yang tak berakhir. Api? Mata Suming berbinar penuh semangat. Ada api di sini. Meski muncul sesekali dan tidak stabil, kegembiraannya sedikit luntur saat ia mulai berpikir jernih. Namun ia tak menyerah. Aku akan melakukan pemurnian herba pertamaku di sini. Aku punya api. Yang kurang sekarang hanyalah kuali tandus. Aku akan membuatnya sendiri. Suming menatap bebatuan yang berserakan. Batuan ini telah bertahan dari panas selama bertahun-tahun tanpa menjadi abu. Artinya mereka bisa digunakan. Suming mengeluarkan spatula batu tajamnya. Dengan segenap kekuatan, ia mulai memahat batu besar yang dipilihnya. Itu adalah proses yang membosankan, namun ia sudah terbiasa. Tiba-tiba, ia teringat tengkorak piton tadi. Ia mendekatinya, mengetuk tengkorak itu, dan seketika seluruh kerangka tersebut hancur menjadi debu. Hanya tanduk hitamnya yang tetap utuh. Sudah kuduga, tanduk ini luar biasa. Suming menggunakan tanduk itu untuk memahat batu. Berkat ketajaman tanduk piton, dalam beberapa jam, sebuah tungku batu yang menyerupai kuali tandus dalam ingatannya pun tercipta, lengkap dengan penutupnya. Ayo kita coba. Suming mendorong kuali tandus buatannya ke dekat lubang api. Ketika api menyembur, kuali itu memerah dan mengeluarkan suara mendesis. Meski permukaannya retak di beberapa tempat, batunya tidak hancur. Suming mulai lega. Namun ia sadar semburan api itu tidak berlangsung cukup lama untuk proses pemurnian. Ia menghabiskan waktu sehari untuk mengamati pola semburan api. Xiao Hong sesekali datang membawakannya buah-buahan. Menggunakan tanduk hitam, Suming menggali parit-parit kecil di lantai gua, menghubungkan beberapa lubang api agar aliran apinya terpusat di bawah kuali. Berhasil! Serunya saat melihat aliran api bertahan lebih lama di bawah kualinya. Ia memastikan aliran panasnya tidak terlalu kuat atau lemah agar pil yang dihasilkan tidak cacat. Setelah masalah api dan kuali teratasi, Suming memulai proses pemurnian pertamanya sesuai ingatan kuno di kepalanya. Selama setengah bulan, ia hidup di dalam gua. Sesekali keluar untuk berburu hewan kecil dan memberitahu tim pemburu sukunya tentang tetua suku Gunung Hitam yang hendak naik tingkat. Namun, waktu berlalu dan kegagalan demi kegagalan menghampirinya. Matanya mulai merah karena kurang tidur dan frustrasi. Meski ia telah mencapai tingkat pertama ranah pemadatan darah dengan 4 pembuluh darah, ia butuh 2 pembuluh darah lagi untuk mencapai tingkat kedua dan menggunakan seni berserker pertamanya. Ambisi itulah yang membuatnya tak mau menyerah. Setelah sebulan penuh gagal, Suming nyaris putus asa. Namun sifat keras kepalanya menang. Aku tidak percaya ini. Xiao Hong, cari herba untukku lagi. Teriaknya sambil melempar keranjang ke monyet itu. Berhari-hari terlewati dalam kegagalan. Setengah bulan lagi berlalu. Hari ini, Suming berdiri di depan kuali dengan rambut berantakan. Di tangannya ada 2 jenis herba merah. Yang satu berkelopak 6, yang lain berkelopak 5. Yang mana yang harus kugunakan? Suming tahu ia tak punya banyak waktu lagi untuk berpikir. Ia menggigit bibir dan memantapkan pilihannya. Aku akan mencoba semuanya. Suming mengertakkan gigi dan melemparkan bunga berkelopak 6 itu ke dalam kuali tandus. Herba berkelopak 6 itu adalah yang ia temukan dari lumpur, yang aromanya sanggup membuat darah seolah mendidih. Begitu herba itu menyentuh ramuan obat di dalam kuali, pendar cahaya merah yang memikat muncul dari dalamnya. Suming membiarkan kuali itu tetap terbuka, memilih untuk berjalan mengelilinginya. Ia menyumbat beberapa parit aliran api cair, menggunakan tanduk hitam secara horizontal untuk menghentikan aliran sementara, memudahkan dirinya mengontrol panas yang masuk. Selama 1 bulan terakhir, parit-parit di tanah gua itu bertambah banyak.
dipenuhi bekas goresan yang menyerupai parut luka. Ini adalah metode yang diciptakan Su Ming setelah melewati proses yang panjang. Su Ming sangat gugup. Seluruh perhatiannya terpusat pada kuali tandus buatannya. Berdasarkan pengamatan sebulan terakhir, tempat ia berdiri akan aman selama 1 jam ke depan. Jadi, ia bisa fokus sepenuhnya pada kuali. Waktu berlalu. Tepat saat 1 jam berakhir, Su Ming segera mundur. Benar saja, sesaat kemudian semburan api raksasa meledak dari tanah. Di tengah hawa panas yang membuatnya mandi keringat, matanya tetap terpaku pada kuali. Ia tahu, butuh 14 hingga 18 jam lagi sebelum hasilnya terlihat. Selama waktu ini, ia harus terus menyesuaikan kekuatan api seiring perubahan tekstur ramuan. Di momen-momen terakhir, ia harus menutup kuali agar panas di dalamnya mencapai tingkat yang luar biasa dan memadat menjadi pil obat. Ritual ini telah ia ulangi berkali-kali sebulan terakhir. Ia sudah sangat terbiasa. 2 jam, 4 jam berlalu. Perlahan, kuali mulai mengeluarkan kabut merah. Kabut itu tak berbau, namun pendar cahayanya membuat darah Su Ming berdesir saat menatapnya. Ia terus menyesuaikan api hingga hari berubah gelap. Mata Su Ming merah dan lelah. Ia menghabiskan seharian penuh untuk ini, dan kini hanya tersisa 1 langkah terakhir. Melalui kabut merah, ia melihat cairan di kuali hampir habis dan mulai berbuih. Setiap buih yang pecah melepaskan uap merah ke udara. Hampir jadi, setelah kegagalan yang tak terhitung, mata Su Ming berbinar. Ia menyambar penutup di sisinya dan menutup kuali rapat-rapat. Seketika, suara gemuruh rendah menggema di dalam gua. Sekarang tinggal masalah keberuntungan. Su Ming menarik napas lega, mundur beberapa langkah lalu duduk bersila untuk beristirahat. Ia tahu ia telah melakukan segalanya semaksimal mungkin. 2 jam berlalu. Suara raungan dari dalam kuali meningkat eksponensial, terdengar 9 kali sebelum akhirnya sunyi. Hanya tersisa suara gemeretak api di bawah kuali. Su Ming tetap memejamkan mata, menunggu hingga api mulai mengecil saat erupsi berikutnya akan tiba. Baru saat itulah ia bergerak, menggunakan herba tahan panas di tangan kanannya untuk mendorong tutup kuali. Saat tutup terbuka, gelombang panas merah menerpa wajahnya. Begitu uapnya menghilang, dengan jantung berdebar antara takut dan gembira, ia melongok ke dalam kuali. Seketika, Su Ming tertawa lepas. Di dasar kuali, tergeletak 3 butir pil obat berwarna merah. Ia mengambil pil-pil itu dengan hati-hati, menatap benda misterius yang sebelumnya hanya ada dalam ingatannya. Pil bulat kecil itu sangat ia sayangi. Bahkan ia mendekatkannya ke hidung. Namun, alih-alih aroma herba, pil itu mengeluarkan bau amis darah yang samar. Pil itu juga sangat rapuh. Jika ditekan sedikit saja, mungkin akan hancur menjadi debu. Namun Su Ming tidak peduli. 1 bulan telah berlalu, dan aku akhirnya berhasil membuatnya. Kebahagiaannya membuncah. Namun saat hendak menelan 1 butir, ia ragu. Ia menekan kegembiraannya. Ia teringat kejadian aneh saat memetik bunga merah berkelopak 6 itu. Jika herba ini adalah kunci membuat pil-pil ini, aku penasaran apakah bunga yang satu lagi bisa melakukannya juga. Ia menyimpan ketiga pil merah itu di tempat aman, lalu mengeluarkan bunga merah berkelopak 5. Sejenak hening, lalu ia memantapkan hati. Ia bermeditasi untuk memulihkan kelelahan. Tengah malam, Xiao Hong kembali ke dalam gua dengan raut wajah mabuk sambil mengendus cakar kanannya. Monyet itu tidak mengganggu Su Ming dan langsung berbaring di tempat yang tidak terlalu panas. Keesokan paginya, Su Ming bangun dengan stamina yang penuh. Ia mengambil bunga kelopak 5 dan melanjutkan proses pemurnian. Beberapa hari kemudian, Su Ming melangkah keluar dari gua api. Matanya menyipit karena silau sinar matahari. Ia sudah terlalu terbiasa dengan pendar merah di dalam gua. Ia menghirup udara segar, menunggu matanya beradaptasi, lalu turun gunung dengan siaga. Bersama Xiao Hong, mereka sampai ke kaki gunung dengan aman. Mereka menemukan sungai air panas di kaki gunung. Su Ming melepas pakaian dan berendam, merasakan seluruh kelelahan di tubuhnya luntur. Namun, ia tak bisa berlama-lama karena ada hal yang lebih penting. Su Ming dan Xiao Hong melesat dengan kecepatan luar biasa menembus hutan. Tak lama, ia berhasil menangkap beberapa binatang liar berpenampilan mengerikan. Di sudut hutan yang terpencil,
Suming menatap 4 binatang yang terikat itu, lalu mengeluarkan buah botol kecil dari dekapan bajunya. Botol pertama berisi pil merah yang tampak menakutkan, sementara yang kedua berisi pil hijau yang mengeluarkan aroma herba segar yang menenangkan. Pil hijau itu adalah hasil pemurnian menggunakan bunga kelopak 5 beberapa hari lalu. Debu berhamburan. Jika instingku benar, yang hijau inilah pil debu berhamburan. Lalu apa sebenarnya pil merah ini? Suming menyipitkan mata. Ia mengambil satu butir dari masing-masing botol, lalu mendekati binatang tangkapannya. Setelah mencekoki 2 binatang dengan pil yang berbeda, Suming mundur dan mengamati dengan gugup. Namun setelah menunggu lama, tidak terjadi perubahan apapun. Binatang-binatang itu tetap meraung marah padanya. Suming mengernyit. Bagaimana bisa? Seharusnya sesuatu terjadi. Tapi, setidaknya ini tidak beracun. Mungkinkah pil ini tidak untuk dimakan, tapi digunakan untuk dioleskan ke tubuh? Suming mengeluarkan tanduk hitam, mendekati 2 binatang lain yang belum diberi obat, lalu menggores luka kecil pada tubuh mereka hingga darah mengalir. Xiao Hong membuntuti dengan penasaran. Suming meletakkan pil merah tepat di atas luka salah satu binatang. Seketika, keajaiban mengerikan terjadi. Saat pil merah menyentuh luka, hanya dalam hitungan detik, seluruh tubuh binatang itu bergetar hebat dan berubah menjadi genangan darah. Sebelum darah itu menyentuh tanah, cairan itu meledak menjadi api dan berubah menjadi kabut merah. Binatang itu bahkan tidak sempat memekik. Kejadiannya begitu cepat hingga Suming berteriak ngeri dan mundur seketika. Xiao Hong pun ketakutan dan mundur sembari merintih cemas. Apa-apaan ini? Suming menarik napas tajam, matanya dipenuhi teror. Ia tak menyangka pil merah buatannya memiliki efek sekejam itu. Saat kabut merah sirna, yang tersisa di tanah hanyalah tumpukan tulang merah keunguan. Binatang lain di dekatnya tampak gemetar ketakutan. Napas Suming memburu. Setelah tenang, ia menatap botol berisi pil merah itu. Hanya tersisa 1 butir. Namun 1 butir itu saja sudah cukup untuk disebut sebagai benda haus darah. Tidak berefek jika dimakan, tapi jika bersentuhan dengan darah, kematian sudah pasti. Karena aku yang membuatnya, akan kunamai pil ini penghambur darah. Gumamnya. Ia menyimpan pil itu baik-baik. Ia punya firasat benda ini akan sangat berguna sebagai senjata di masa depan. Kalau begitu pil hijau ini pasti debu berhamburan yang asli. Tapi apa sebenarnya khasiatnya? Tatapan Suming kini jatuh pada binatang kecil terakhir, yang tetap baik-baik saja meski pil hijau tadi telah meleleh ke dalam lukanya.